Halo semuanya, selamat datang kembali di Honor Indonesia. Kita berada di stasiun Kereta Cepat Jakarta Bandung Halim di akhir pekan dari rangkaian libur panjang, libur Imlek dan juga libur Isra Miraj. Biasanya di lantai dasar banyak para pedagang makanan, minuman, dan pakaian, stand-stand komersial. Namun kali ini tidak ada ya, mulai kosong dan tidak ada pembeli juga yang ada di sana. Nah, kemanakah mereka ini? Kita akan lihat di lantai atas. Padahal seperti yang kita ketahui, Kereta Cepat Jakarta Bandung pada libur panjang telah mengangkut 60% lebih banyak penumpang dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya. Bahkan perjalanan juga ditambah ya menjadi 48 perjalanan setiap hari. Baik, ternyata di lantai 2 kita temukan banyak para pedagang di sini dan juga para pembeli. Mereka direlokasi dari lantai dasar ke lantai atas, tepatnya di area kedatangan dan juga di area keberangkatan. Di depan sana, para penumpang baru saja turun dari rangkaian kereta Wus, kemudian ada yang menuju ke LRT Jabodebek dan juga ada yang menuju ke arah taksi. Untuk para pedagang yang ada di sisi timur sebenarnya sudah ada dari beberapa waktu lalu. Kemudian yang naik ke lantai atas dari lantai bawah seperti standnya Indomaret, Yoshinoya, kemudian ada baju ya, Eiger kalau tidak salah, mungkin baru 2 atau 3 hari belakangan. Baik, kita akan lihat sedikit di area keberangkatan di sini di lantai 2. Tampak para penumpang mulai melakukan security check ya, membawa barang-barang ataupun koper-koper, tas-tas penumpang untuk dicek terlebih lanjut sehingga aman untuk bisa dilewati dan dibawa ke area rangkaian kereta tentunya. Keamanan dari Kereta Cepat Jakarta Bandung memang dibuat standar sesuai dengan keamanan misalnya pesawat ya, seperti itu. Untuk area sisi luar di lantai 2 di sini kita akan melihat beberapa fasilitas baru yang disediakan oleh KCIC dan ini tentunya sangat berguna, bermanfaat bagi para penumpang baik yang dari arah Bandung ingin ke Jakarta ataupun juga dari arah Jakarta ingin ke Bandung. Ada parcel box yang pertama, ini adalah semacam kabinet ya ataupun rak-rak yang ada kunci khusus menggunakan QR, nampaknya sudah pakai teknologi yang lebih tinggi, berfungsi untuk menitipkan barang-barang kemudian dicas ataupun biayanya per jam. Tergantung dari jam yang akan kita pakai untuk menyimpan barang, maka kita akan bayar sesuai dengan jumlah jam tersebut. Biasanya ini dapat dipergunakan oleh para penumpang yang transit di Jakarta. Misal penumpang yang akan ke Bandung namun berdatangan dari Bandara Soekarno-Hatta, kemudian jam dari keberangkatan keretanya masih lama, maka barang-barang dapat disimpan di sini dan penumpangnya dapat berwisata di kota Jakarta terlebih dahulu. Begitu juga sebaliknya bagi yang akan ke Bandara Soekarno-Hatta dari Bandung namun masih punya banyak waktu yang tersisa, maka dapat menggunakan area tempat penyimpanan ini untuk menaruh barangnya dan kemudian nanti diambil sesuai dengan jam yang sudah dibeli. Bukan cuman yang biru ya, di sini juga ada yang warna hitam, ada lagi yang warna merah. Oh, ternyata ada produk ininya ya, produk kulinernya. Satu lagi pop box namanya di sini. Baik, kita akan menuju ke ruang tengah. Yang kedua, fasilitasnya yang dulu kita lihat di sini adalah ATM. Kemudian sebelum ATM di sini akan ada Alpha Express dan Ice ya, itu es krim ya kalau tidak salah. Ternyata ATM di sini mesinnya sudah ada 4. Yang pertama adalah BRI yang pertama kali kita lihat, kemudian ada BNI dan akhirnya ada Mandiri beserta BTN. Harapan masyarakat juga ada yang swasta ya, yaitu BCA misalnya ataupun juga CIMB yang mungkin banyak dipergunakan oleh para penumpang untuk mengambil uang ya, uang cash atau melakukan transaksi-transaksi keuangan yang ada di ATM. Baik, untuk fasilitas lainnya yang dapat kita lihat dari bawah ya, lantai dasar yang tadi sudah naik ke atas semua. Di sini ada Hoka Hoka Bento
di pintu masuk, hanya saja belum dibuka, nampaknya masih dalam tahap renovasi. Kemudian biasanya sebelum dibuka dia punya stand, tapi Hoka Hoka Bento tidak punya stand di sini. Yang dulunya ada stand dan sekarang pindah nih Subway. Dan jadinya keren ya, pas di pojokan, kemudian warnanya juga eye catching, hijau, kuning seperti itu. Dan si Subway itu adalah tenan ke-100. Jadi diberikan karangan bunga oleh si KCIC nampaknya sebagai tenan pas yang ke-100 dari stasiun Halim. Nah, ke arah utara ya, dari tadi yang kita lewati akses masuk sisi timur ada Starbucks. Starbucks kalau kita perhatikan di mana-mana ya, bukan cuma di Indonesia. Starbucks ini memang seluruh dunia. Kemarin di Saudi Arabia, di stasiun kereta cepatnya kita lihat di Madinah, kita juga lihat di Mekah. Nah, Starbucks itu mengambil area sisi dalam dan sisi luar juga dari utara stasiun kereta cepat Jakarta Bandung Halim. Di depan Starbucks ada kopi tiam dan ada mie sue. Keduanya masih belum buka, mungkin dalam proses persiapan. Ruang tunggu di sini juga sudah banyak disiapkan kursi untuk para penumpang yang ingin ya beristirahat, menunggu jadwal kereta dan juga menunggu membawa barang-barang ya, bisa menaruh di sekitar. Biasanya sampai duduk-duduk di lantai. Nah, yang cukup besar juga di sini adalah Indomaret ya. Indomaret ini barusan standnya pindah ke atas, nampaknya ini belum selesai. Jadi mungkin nanti kalau ini sudah selesai, si Indomaretnya akan ada di bawah. Satu lagi yang besar di samping Indomaret ini adalah Solaria ya. Ini gerai makanan dan minuman ya, yang biasa kita lihat di mall-mall, kemudian di pusat-pusat perbelanjaan. Nah, kali ini Solaria ada di Stasiun Halim dan ternyata besar juga. Ini nampaknya agak besar dibandingkan dengan yang lainnya karena dibuka ke arah sisi utara dan juga ada ke bagian tengah. Di samping dari si Solaria ada Hongtang dan ada pameran gambar-gambar ataupun juga masa-masa pada saat kereta cepat Jakarta Bandung diuji coba gratis ya bagi masyarakat, bagi anak-anak yatim kalau tidak salah, ada juga anak-anak santri, kemudian lagi ada warga-warga setempat yang terkena dari proyek kereta cepat ini. Karena hari malam ya, di sini juga para penumpang masih ada yang membeli tiket menggunakan customer service atau layanan pelanggan. Di sampingnya ada Papa Bird ya. Papa Bird ini restorannya, kemudian di depan sini ada lagi ini Papa, waduh kurang terbaca, mohon maaf. Nah, ini tadi areanya harusnya di sini ada Rotio, ada Polo, ada Eiger, ada Yoshinoya, ya sempat juga Starbucks, belum pindah ke sana sama Subway. Terakhir ada Indomaret. Saat ini sudah kosong, yang ada di bagian atas adalah lampion-lampion yang mungkin tidak ada lampunya ya, karena memang hanya untuk hiasan. Baik, ini penumpang-penumpang yang masih berdatangan di malam hari yang akan naik kereta cepat Jakarta Bandung, karena hanya tinggal 2 perjalanan lagi untuk ke kota Bandung sendiri. Lalu kita tadi lihat ada High Ace. Nah, High Ace biasanya itu dipakai oleh rombongan-rombongan, kurang lebih seperti itu. Di bagian utara sisi luar, ini tadi Solaria yang kita lihat dari dalam, akan memakai ruangan yang cukup besar. Oh, ternyata ada kopi tiam satu lagi ya. Ini. Nah, di area utara ini akan dipergunakan oleh angkutan-angkutan umum taksi untuk pickup zone. Kemudian ada Damri untuk drop zone dan pickup zone, baik yang datang dari bandara ataupun yang menuju ke arah bandara. Kemudian taksinya juga ada yang Bluebird, ada yang Silverbird, ada yang Golden Bird. Hanya saja yang perlu lagi adalah mungkin pickup zone dari ojek online yang belum ada. Baik, kita sudah berada di atas. Ini ada taruna-taruna, nampaknya dari mana ini? STPDN kah? Jadi stand-stand yang tadi di bawah sudah pindah ke atas. Di sini ada Yoshinoya, kemudian ini ada donat ya, donat apa nih namanya? Lupa saya.
Lalu ada kopi tiam. Kopi tiam ini belum ada standnya pada waktu sebelum ada di atas ini ya. Jadi nampaknya dia adalah baru. Dan di sampingnya ada Indomaret seperti biasa. Plus ada yang jual pakaian yaitu Polo. Polo sendiri itu gerainya ada di dalam di area keberangkatan, tepatnya ke arah toilet. Lalu ada Roti O. Roti O sebenarnya gerainya belum jadi nih yang depan dan nampaknya cukup besar. Kalau kita perhatikan ya dari sejak awal kereta cepat, Roti O itu hampir selalu ada yang antri untuk membeli Roti O tersebut. Ini membuktikan aktivitas perdagangan transaksi Roti O cukup tinggi di stasiun Halim. Bahkan tadi kita coba pesan ya, si Roti O-nya ternyata harus menunggu 30 menit. Dalam artian walaupun tidak ada yang antri, ternyata yang antrinya sudah duduk ya dan menunggu makanan rotinya jadi. Untuk area penghubung antara stasiun kereta cepat Jakarta Bandung Halim dan stasiun LRT Jabodebek Halim tadi disambut oleh ondel-ondel dua yang baju biru dan baju kuning. Di sini juga ramai ya. Sebenarnya yang paling ramai lagi itu adalah di akhir pekan ya, biasanya yang pada saat Jumat sore seperti itu, karena para penumpang kereta cepat itu yang dari arah perkantoran akan menggunakan jalur ini untuk menuju ke stasiun kereta cepat Jakarta Bandung Halim. Nah, sebelum menuju ke stasiun mereka akan makan atau minum di area ini terlebih dahulu. Kursi-kursi dan meja sudah lama disiapkan di bagian kiri ke arah kaca. Hanya saja sedikit memakan guide block ya ataupun ubin kuning yang dipergunakan untuk para tunanetra disabilitas sebagai penunjuk jalan. Baik, ini menjelang maghrib ya, dan di bawah itu juga banyak kendaraan-kendaraan roda 4 mengantarkan penumpang. Lalu penumpang-penumpang lain yang akan menaiki kereta cepat ataupun yang baru datang, ini kita lihat sudah banyak yang bawa koper, bawa barang dan lainnya. Selain koper dan barang-barang lainnya, tas ya, kita juga melihat penumpang-penumpang di sini membawa kardus. Nah, bukan karena dulunya di terminal bis juga memakai kardus seperti itu. Ternyata memang oleh-oleh ya, biasanya itu juga dibungkus dengan kardus rapi dikasih tali. Baik, kita akan ke arah kedatangan lagi, keberangkatan di sini ya, makin banyak ya. Ini area kulinernya. Yang lama yang di sekitar Indomaret, stand-stand yang baru naik ke atas itu sudah dibongkar. Mungkin kontraknya selesai, kalau tidak salah per 3 bulan atau per 4 bulan ya. Seperti itu, kemudian diganti dengan yang baru. Nah, di sini ada makanan-makanan, minuman tradisional Indonesia, juga ada makanan-makanan modern ya. Tinggal dipilih dan bisa dibeli oleh para penumpang. Nih, Roti O ya. Untuk di lantai 2, bagi yang ingin membeli tiket juga ada ticketing machine di sana, vending machine-nya. Tinggal dimasukkan sesuai dengan jadwal, membayar dan seterusnya. Hanya saja untuk hari Sabtu, hari Jumat sore biasanya tiket-tiket itu habis ya. Dan yang sisa adalah yang paling malam 20.30 bahkan itu juga habis biasanya. Oleh itu sangat disarankan bagi yang ingin membeli tiket dapat menggunakan aplikasi, mengecek di sana dari ketersediaan tiket baru membeli. Ya, karena kalau di sini bisa saja tiketnya habis menunggu esoknya. Namun kadang-kadang KCIC pada saat akhir pekan dan lainnya, walaupun permintaannya banyak, maka keretanya jadwalnya akan nambah itu, jadi misal tadi ya, jadi 48 perjalanan. Di bagian dalam kita sudah lihat banyak juga stand-stand makanan yang baru, termasuk kopi kenangan dan snack ya, namanya Anti Ane kalau nggak salah ya bacanya gitu. Nah, stand-stand yang ada di depan nanti kalau semuanya sudah selesai mungkin juga akan kosong, karena masing-masing akan pindah ke gerai-gerainya yang sudah siap ya. Seperti Polo akan pindah ke pojokan, Indomaret akan pindah ke bawah, Yoshinoya yang kita tidak tahu nih, Yoshinoya tidak ada gerainya di sini. Apakah akan tetap jadi stand atau bagaimana? Namun ternyata peminatnya juga cukup banyak ya. Hongtang, ini ada Hongtang. Oh, minuman ya kalau tidak salah. Saya baru dengar ada Hongtang.
Eiger belum ada gerainya kalau tidak salah. Ya, ini ada Taruna, tapi apakah itu STPDN atau bagaimana kita belum tahu ya. Mungkin sahabat-sahabat yang tahu ini seragamnya dari mana. Di bagian dalam ini para penumpang yang antri untuk naik ke atas. Baik, kurang lebih begitu fasilitas-fasilitas baru yang ada di stasiun kereta cepat di Kota Bandung Halim, dan kondisi terakhir di lantai dasar yang sudah mulai kosong dikarenakan gerai-gerainya pindah ke atas. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.